Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rusyanto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran kelas 6 di SDN 2 Tegalrejo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, Mbak Dia, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, Mas Arif, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah anak-anak sehat semua ya pada pagi hari ini. Mbak Aini juga sehat. Baik, mari kita sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Tolong Mas Aziz memimpin doa ya Mas Aziz. Di tempat duduk siap, Pra, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Aziz yang memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita ke pembelajaran, marilah kita untuk semangat pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu dulu. Pentingnya kita untuk selalu mengenal lagu-lagu nasional, yaitu supaya kita dapat mengenal dan mencintai lagu-lagu nasional tersebut dan kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar. Nah, coba anak-anak melihat di gambar sini. Nah, gambar apa di sana? Ya, gambar apa Mbak Dita? Anak sedang bertiduran, Nah, terus yang satunya lagi apa? malas belajar, ngantuk. Ya, anak-anak, apakah itu patut dicontoh atau tidak, Mbak Dita? Tidak, Pak. Ya, dari sikap-sikap tersebut, anak-anak jangan mencontoh karena itu anak-anak yang malas, mau bangun pagi saja harus dibangunkan ibunya, kemudian mau belajar juga harus ibu atau ayahnya yang mengingatkan. Jadi kita harus mandiri bagaimana kita supaya kita dapat belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat meraih cita-cita. Nah, dengan belajar, dengan membaca itu sangat banyak sekali manfaatnya, yaitu mengurangi stres dan membantu mengatasi kegagalan. Yang kedua, itu dapat membantu menyembuhkan tubuh lebih cepat dengan membaca. Yang ketiga, itu dapat menyalurkan hobi kita dalam membaca. Dan yang keempat, itu yang paling penting adalah menambah wawasan pengetahuan kita dalam hal membaca. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5 tentang wirausaha, subtema 2 kerja keras berbuah kesuksesan, dan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi berbagai contoh keragaman wirausaha dalam kehidupan. Yang kedua, mampu menganalisis keberagaman motivasi wirausaha. Kemudian yang ketiga, mampu mempresentasikan hasil analisis. Yang keempat, dapat menyajikan keberagaman wirausaha. Kemudian yang nomor 5, dapat menjelaskan bagian-bagian dari formulir pendaftaran.
Kemudian yang keenam, mampu menyajikan pengisian formulir. Kemudian yang ketujuh, mampu menunjukkan cara mengisi teks pendaftaran keanggotaan klub atau organisasi. Nah, baiklah. Nah, apa yang dilihat anak-anak di sini? Coba Mbak Nopi, apa yang dilihat di sini Mbak Nopi? Gambar wirausaha. Iya, kita buka halaman 3. Menjadi wirausaha berarti membuka peluang sukses dan juga bermanfaat bagi orang lain karena dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi orang lain. Misalnya karyawan yang bekerja dengan Anda. Kini pemerintah pun sangat mendukung setiap orang yang berwira swasta karena dengan semakin banyaknya pengusaha di negara kita, maka akan meningkatkan nilai perekonomian di negara kita. Dengan begitu, jumlah pengangguran di Indonesia juga akan berkurang. Di sini Pak Guru nanti akan menayangkan ada beberapa contoh-contoh tentang wirausaha. Sudah melihat tadi ada gambar beberapa dari wirausaha-wirausaha yang ada di sekitar kita. Coba bisa disebutkan dari Mbak Aira, coba tadi mengamati gambar ada apa? Mbak Anis, bagaimana Mbak Anis? Wirausaha kerajinan bambu, wirausaha kerajinan rotan, wirausaha kerajinan anyam, wirausaha kerajinan gabah, wirausaha kain batik, wirausaha mainan kayu, wirausaha pakaian, wirausaha di kain. Ya, terima kasih Mbak Anis. Ada bisa menyebutkan lagi Mbak Dita, bagaimana? Wirausaha pembuatan sepatu, wirausaha ulang kaleng bekas, wirausaha bidang kuliner, wirausaha rumah makan, wirausaha fashion rambut, wirausaha perbengkelan, tanaman hias dan ikan hias. Ya, dari gambar-gambar tersebut
tersebut, anak-anak bisa melihat, oh ternyata di sekitar kita itu banyak sekali wirausaha yang maju dan apa yang bakal dimilikinya. Nah, anak-anak semua, kiat-kiat sukses menjadi seorang wirausaha itu tergantung dari diri kita sendiri, yaitu dengan kita berdisiplin. Nah, dari pengamatan anak-anak tadi, nah bagaimana apa atau itu wirausaha? Baik, apa itu wirausaha? Wirausaha atau wira swasta adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian, mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalannya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Yang paling dekat dengan Mbak Dita, ada wirausaha apa di tempat Mbak Dita? Dari contoh-contoh tadi Mbak Dita. Tenun, Pak. Nah, tenun, ada wirausaha tenun. Nah, kemudian ciri-ciri wirausaha itu apa? Ciri-ciri wirausaha memiliki keberanian, mempunyai daya kreasi, berani mengambil resiko, memiliki semangat dan kemauan keras, memiliki jiwa pemimpin, berorientasi pada masa depan. Jadi seorang wirausaha itu tidak takut gagal, mencoba dan mencoba supaya nanti sukses dan berhasil. Kalau kita bisa menenun di rumah, ya kita belajar menenun bagaimana yang bagus. Nah, nanti dipasarkan, kalau produk kita laku, disukai masyarakat, itu nanti akan sangat laku di masyarakat. Seperti itu. Nah, kemudian anak-anak bisa melihat tentang pengusaha-pengusaha muda. Putri Tanjung, ibarat buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Anak perempuan dari Caharyul Tanjung, salah satu orang terkaya di Indonesia ini, menekuni dunia bisnis yang tidak berbeda jauh dengan ayahnya. Meskipun usianya masih sangat muda, Putri Tanjung sudah memulai bisnis jasa event organisiernya. Penolakan oleh sponsor pun pernah ia alami, namun ia tetap semangat dan pantang menyerah. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, kini usaha Putri Tanjung sudah memiliki hasil di mana ia adalah memiliki banyak pelanggan dan brosyet ratusan juta rupiah. Ya, terima kasih. Nah, itu kisah seorang Putri Tanjung. Kemudian yang kedua, itu ada Atina Maulana. Coba Mbak Yara Walia dibacakan. Atina Maulina, bagi Anda perempuan berhijab pasti tidak akan asing dengan salah satu brand hijab, Vanilla Hijab. Atina Maulina adalah founder dari Vanilla Hijab. Karena senang mengkreasi hijab, dia memutuskan menggeluti usaha ini. Dengan dibantu kakaknya, Atina merintis dan memproduksi hijabnya sendiri. Dan untuk mempromosikannya, Atina melakukan foto produk dan mempostingnya melalui Instagram. Berkat kerja kerasnya, sekarang Atina memiliki omset hingga ratusan juta. Vanilla Hijab juga pernah satu waktu menjual hijab hingga ribuan dalam hitungan menit karena banyak sekali permintaannya. Coba dibacakan, Dita. Sejak usia 17 tahun, Dea Valencia sudah mulai bergelut di bidang busana batik. Dia memiliki tujuan yang mulia, yaitu memperkenalkan batik ke kalangan remaja dan masih muda, di mana sebagian banyak mereka
dari mereka tidak menyukai batik dan enggan untuk menggunakan batik. Batik kultur adalah batik yang dibuat oleh Dea dengan model yang pas dan disukai banyak remaja. Batik ini menyasar anak muda dan kini telah sukses dengan omzet hingga ratusan juta setiap bulannya. Dan berikutnya itu coba dibacakan Mbak Diah. Hafiza Elvira Novitarini berbekal dari keprihatinannya kepada masalah ekonomi penderita kusta dan ingin memberdayakan ibu-ibu penderita penyakit kusta di Sintanalia, Tangerang, membawa Hafiza menjadi salah satu pengusaha muda yang sukses di Indonesia. Proyek sosial yang dijalani Hafiza di bawah naungan Nala City Foundation ini juga bisa memberikan keuntungan yang besar. Dalam menjalankan bisnis ini, Hafiza juga memberikan pelatihan menjahit hijab dan manik-manik kepada ibu-ibu penderita kusta tersebut. Berkat ketelatenannya, kini Hafiza memiliki omset hingga ratusan juta rupiah. Hafiza juga mendapatkan penghargaan sebagai 10 pengusaha muda sukses versi yukbisnis.com. Ya, terima kasih Mbak Diah. Kemudian coba Mas Aziz dibacakan, tolong Mas Aziz. Ya, Terlahir dari keluarga yang memiliki keterbatasan dalam hal finansial, Nicholas tergerak untuk mandiri. Bahkan saat umur 8 tahun, ia sudah mulai berjualan pada teman sekolahnya, mulai dari jajanan, mainan, bahkan pakaian. Pada saat kelas 2 SMA, Nicholas mulai berjualan ikan. Awalnya hanya iseng saja menawarkan ikan di forum jual beli kasus, dan karena peminatnya banyak, insting bisnis Nicholas mulai berjalan. Ia mulai mencari supplier ikan termurah dan menjual kembali dengan harga pasaran. Dan kini Nicholas sudah berhasil mengekspor ikan hingga ke luar negeri dan memiliki keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Ya, terima kasih Mbak Novi. Ya, itu tadi contoh-contoh para pengusaha muda yang sukses. Nah, para pengusaha yang sukses, tentunya anak-anak juga ingin loh seperti itu, sudah muda kemudian sukses. Nah, dari apa yang diamati anak-anak tadi, tentunya anak-anak harus termotivasi supaya untuk berusaha menjadi pengusaha yang sukses yang kelak di masa yang akan datang. Nah, setelah anak-anak mengamati tadi, kemudian anak-anak silahkan untuk menyampaikan hasil dari anak-anak pengamatan dari kisah-kisah orang yang sukses tadi. Nomor 1, coba tunjuk jari siapa? Yuk. Ya Mbak Diah. Nama pengusaha Putri Tanjung. Alasan atau motivasi usaha. Penolakan oleh sponsor pun pernah ia alami, namun ia tetap semangat dan pantang menyerah. Bidang produksi, usaha, produksi atau jasa. Karakter yang dipunyai, semangat, pantang menyerah, gigih, dan bekerja keras. Usaha kedua. Antina Maulina. Alasan motivasi usaha. Dan untuk mempromosikannya, Atina melakukan foto produk dan mempostingnya melalui Instagram. Bidang usaha, produk, dagang, jasa, produksi. Karakter yang dipunyai, pekerja keras. Ya, itu dari Atina Paulina. Kemudian yang Dea Valencia. Coba Mbak Anis. Nama pengusaha Dea Valencia. Alasan atau motivasi usaha, ingin memperkenalkan batik kepada para anak muda. Bidang usaha, pembuat batik. Karakter yang dipunyai, semangat, pantang menyerah. Oke. Nah,
sudah dilihat di sini ya anak-anak. Nah, tentunya kalau kita menjadi seorang pengusaha yang sukses, kita harus menghargai keberagaman potensi ekonomi yang ada di Indonesia. Kalau kita dalam bekerja itu menghargai hasil karya orang lain, tentunya kita juga akan dihargai oleh orang lain juga. Ya, tentunya silakan anak-anak membuka halaman 4. Halaman 4. Ya. 1. Tidak mencela dan merendahkan mata pencarian orang lain. Mata pencarian masyarakat di Indonesia sangat beragam, mulai dari pedagang, asongan, pengamen, pegawai, karyawan swasta, hingga pengusaha. Apapun pekerjaan orang lain, kita tidak boleh merendahkan. Misalnya, kamu mendapat seorang pengamen yang mencari uang dengan berjalan dan dari rumah ke rumah sambil bernyanyi. Kamu harus tetap menghormatinya, tidak boleh mencela bahkan merendahkannya. Oke, terima kasih. Yang nomor 2 coba Mbak Aira, Mbak Aira. 2. Menghormati orang yang sedang bekerja. Kamu harus menghormati orang yang sedang bekerja, tidak peduli pekerjaan itu bagus atau tidak menurut kamu. Misalnya, kamu sedang memasuki gerbang sekolah. Kebetulan ada tukang kebun yang sedang membersihkan halaman. Sebaiknya kamu menyapa atau setidaknya menganggukkan kepala. Ya, yang ketiga, coba Mbak Diana. Coba Diana. 3. Menghargai pekerjaan atau bidang usaha orang lain. Apapun pekerjaan orang lain harus tetap dihargai. Jangan pernah membeda-bedakan orang hanya berdasarkan pekerjaan saja. Sebagai peserta didik, kamu harus menghargai pekerjaan siapapun, misalnya dengan ibu penjaga kantin sekolah, perdagangan kaki lima, pemulung, dan lain sebagainya. Mbak Dita ya, Mbak Dita. Nomor 4 Mbak Dita. Membiasakan membeli produk-produk lokal. Sebagai contoh, tetanggamu memiliki usaha produk sandal dan tas. Jika kamu ingin membeli tas dan sandal, sebaiknya belilah produk dari tetanggamu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk menghargai wirausaha di masyarakat. Ya, kan. Nah, di dalam keberagaman potensi ekonomi itu kita juga tentunya kita sudah tahu, tentunya ada di tetangga kita ada yang berjualan sayur, kemudian ada yang berjualan pakaian, kemudian ada yang membuka toko kelontong, kemudian masih banyak lagi ada yang menjual pulsa. Itu kita tidak boleh mencela atau merendahkan mata pencaharian orang lain, karena di dalam mata pencaharian yang beragam tersebut itu pasti ada manfaatnya bagi orang lain. Kemudian yang kedua, kita harus menghormati orang yang sedang bekerja. Kalau ada yang sedang bekerja, ya sudah, biarkan mereka bekerja. Kita jangan mengganggu pekerjaannya. Kalau kita misalnya sedang memasuki gerbang sekolah, kebetulan ada tukang kebun yang sedang membersihkan halaman, nah janganlah kita membuat kotor lagi sambil masuk ke halaman, sambil makan, terus kemudian bungkusnya dibuang, itu jangan, ya. Kita harus menghargai atau menghormati pekerjaan orang lain. Yang ketiga, kita harus menghargai pekerjaan atau bidang usaha orang lain. Nah, baik itu siapapun yang bekerja. Kalau di sekolah-sekolah kita ada yang penjual asongan, ada penjual somai atau penjual makanan yang lain, kita harus menghargainya pekerjaannya. Kita tidak boleh menghina pekerjaan mereka. Kemudian yang keempat, nah ini yang sangat penting bagi anak-anak, harus membiasakan membeli produk-produk lokal. Nah, apa itu produk lokal? Produk lokal itu produk yang
dihasilkan oleh orang-orang di sekitar kita, di tetangga-tetangga kita. Kita tidak harus membeli dengan harga yang mahal untuk mendapatkan barang yang sama. Misalkan di sini dicontohkan ada tetangga kita yang membuat tas atau membuat sandal. Kalau kita lihat bagus, kita bisa membelinya. Nah, itu salah satu bentuk menghargai wirausaha di masyarakat kita, dan nanti akan kegiatan ekonomi di masyarakat kita akan berjalan dengan lancar. Tentunya kita dengan prinsip saling tolong menolong. Oke, ada yang mau tanyakan dulu tentang keberagaman potensi di Indonesia ini? Nah, Anis mau tanya dulu? Boten, Pak. Oke. Nah, setelah kita tadi menganalisis, tentunya kita tahu keberagaman kita di sekitar kita itu apa saja. Nah, tentunya anak-anak juga sudah pernah ikut di dalam pelatihan atau ikut di dalam TPA di sekitar anak-anak. Nah, coba Mbak Dita ikut TPA di mana, Mbak Dita? Di Sumberan, Pak. Nah, di Sumberan. Oke, di Sumberan. Tentunya Mbak Dita juga waktu mau masuk di dalam pesantren itu, di Sumberan itu, tentunya juga mengisi tentang formulir, ya, dan mengisi tentang formulir dan data-datanya. Nah, apa itu formulir, Mbak Novi? Ke halaman 5, Mbak Novi. Mbak Novi bisa mendengar suara Pak Guru? Ya, Pak. Iya, apa itu formulir, Mbak Novi? Formulir adalah lembar isian yang harus diisi dengan data penting tertentu oleh pendaftaran calon peserta atau anggota. Oke. Formulir adalah lembar isian yang harus diisi dengan data penting tertentu oleh pendaftar atau calon anggota. Tentunya kita juga pernah mengisi formulir tersebut. Nah, di sini kita lihat apa fungsi formulir itu. Nah, coba Mbak Diana. Diana bisa mendengar suara Pak Guru? Bisa, Pak. Iya, apa formulir itu? Fungsi formulir, Mbak Diana? Fungsi formulir adalah 1. Mencari suatu keterangan tertentu. 2. Menghimpun data yang sama. 3. Menyampaikan informasi yang sama kepada bagian yang berbeda. 4. Sebagai bukti fisik kimat, sebagai dasar petunjuk untuk bekerja. Ya, terima kasih Mbak Diana telah menyampaikan fungsi-fungsi dari formulir. Nah, tentunya itu dalam formulir itu ada bagian-bagiannya. Ya, coba bisa dibacakan. Coba Mbak Dewi. Bagian-bagian formulir yaitu 1. Bagian kepala berisi tentang nama lembaga dan alamatnya atau judul dari formulir tersebut. 2. Bagian tubuh berisi keterangan yang harus diisi seperti identitas pribadi. 3. Bagian ekor berisi tempat dan tanggal pengisian, nama jelas dan tanda tangan pengisi. Nah, kita di sini ada yang pertama, ada kegiatan formulir pendaftaran. Yang pertama itu tadi bagian apa, Mbak Dita? Yang nomor 1 itu bagian apa? Bagian kepala. Oke, bagian kepala.
Coba Mbak Asfi, yang kedua Mbak Asfi. Bagian tubuh, Pak Guru. Ya, bagian tubuh. Yang ketiga, coba Mbak Diana. Ekor. Ya, bagian ekor. Nah, karena mengenal tentang formulir pendaftaran. Ya, ada identitas, kemudian nama lengkap, umur, kemudian kelas, kemudian nomor induk siswa, kemudian ada pilihan ekstrakurikuler yang akan diikuti, kemudian tanda tangan dan nanti bisa dimasukkan ke dalam klub yang akan diikuti. Nah, cara-cara mengisi formulir. 1. Isilah dengan huruf kapital. 2. Isilah nama lengkap, umur, kelas, dan nomor induk siswa dengan benar. 3. Isilah jenis ekstrakurikuler yang kamu pilih minimal 1 dan 2. Ya. Nama lengkap Anissa Ayu Septiana. Umur 12 tahun, kelas 6. Jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Pilihan 1 memasak, pilihan 2 bela diri. Formulir pendaftaran anggota perpustakaan Desa Tegarjo. Nama Abdul Rahman, tempat tanggal lahir Klaten 10 Oktober 2010. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Cokrok, Kembang 1 Tegarjo, Bayat. Ya, terima kasih Mbak Dita. Nah, tentu dari contoh-contoh tadi sudah diisikan anak-anak situ. Terima kasih. Coba sekarang ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita buka halaman yang LKPD halaman 12. Oke, coba nomor 1 Pak Anis, coba dibacakan Pak Anis. Sebuah usaha yang dilakukan secara mandiri dan dengan kemauan keras, berkreasi dan pemberanian menanggung risiko disebut C. Wirausaha. Ya, C. Wirausaha. Yang kedua, coba Mbak Dia. Pak Sulaiman memiliki beberapa toko buku. Dia meminta Pak Salim untuk menjadi salah satu penjaga tokonya. Dia juga meminta Bu Santi mengatur keuangan beberapa tokonya. Tokonya sering mendapat pesanan buku dari Pak Hasan, seorang guru SD di samping toko. Dalam hal ini yang berprofesi sebagai wirausaha adalah Ibu Santi. Ya, Bu Santi. Yang nomor 3 coba Mbak Dewi Nurmawani. Berikut ciri-ciri yang benar tentang wirausaha kecuali B. Digaji besar sesuai jabatan. Iya, betul. Coba, ayo nomor 4, silakan tunjuk tangan siapa? Mbak Aini. Bisa Mbak Aini? Bu Rahma seorang pengusaha tempe. Untuk menjalankan usahanya, dia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Salah satu contoh adalah dengan D. Penjual kacang kedelai. Ya, betul. Oke. Nah, dari 10 soal ini, anak-anak sudah selesai mengerjakannya, sudah kita koreksi semua. Silakan anak-anak membacakan betulnya berapa. Kita Betul 10, Pak. Mbak Yara Walia, 10, Pak. Mbak Anis, 9, Pak. Mas Arif, 10, Pak. Mbak Dia, 10, Pak. Mas Tegar, 9, Pak. Mbak Dewi, 10, Pak. Mbak Aini, 10, Pak. Mbak Aira, 10, Pak. kemudian Mbak Dia,
10. Mbak Diana? 10, Pak. Ya, Mbak Yahra? 10, Pak. Oke, Mbak Yahra Walia? 10, Pak. Mas Rizky? Pak. Kemudian Mbak Asfi? 9, Pak. Nah, Mbak Novi? 10. Ya, 10, Pak. alhamdulillah. Ya, anak-anak, alhamdulillah dapat nilai yang bagus ya. Nah, setelah kita kerja semua, setelah kita lihat ternyata anak-anak sudah mendapatkan nilai yang sangat bagus, ya terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak sekalian, nah, tadi kita belajar tentang apa saja? Coba Mbak Dia. Wirausaha dan formulir. Ya, wirausaha dan formulir. Di dalam formulir itu tadi kita belajar tentang apa saja, Mbak Gita? Kepala surat, bagian kepala, bagian tubuh, bagian ekor. Iya, oke, terima kasih Mbak Gita. Nah, anak-anak ada yang mau ditanyakan dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak ada? Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran kita alhamdulillah sudah sampai pada akhir. Nah, Pak Guru mengingatkan kembali bagaimana kita menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kiat-kiat kita bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses, bagaimana kita harus disiplin, bangun pagi, jangan sampai kita terlambat dalam melaksanakan pekerjaan kita. Kemudian kita juga harus yang pertama menghormati hasil karya orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh mencela atau merendahkan mata pencaharian orang lain. Kemudian yang ketiga, kita membeli produk-produk lokal kita, membeli produk-produk dari yang dihasilkan dari lingkungan sekitar kita. Yang keempat, yaitu berusaha, bekerja sama dan mengembangkan berbagai jenis wirausaha. Itu anak-anak nanti untuk melakukan pengamatan di sekitar anak-anak semua. Bagaimana karakter-karakter wirausaha di lingkungan sekitar anak-anak, nanti bisa tanya pada ayah, pada ibu, bagaimana supaya nanti menjadi seorang pengusaha sukses yang akan kita laksanakan di masa depan. Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Coba Mbak Anis ayo Mbak Anis pimpin doa penutup Mbak Anis. Ya Mbak Anis. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Anis dan terima kasih anak-anak semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.